Seperti saya bilang, an-nasu a'dau ma jahil itu. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Karena dia nggak tahu nih. Saya yakin mereka itu karena nggak tahu aja kok. Betul. Orang-orang di Cidahu itu ratusan orang yang kemudian lihat ada retret, kemudian menganggap, kan mereka melihatnya kan itu sebuah kesesatan. Lalu lebih bagus mana rumah dibuat retret untuk ibadah daripada Prostitusi. Ya, ayo. Iya. Kalau kita konteksnya di puncak lebih banyak lagi. Mohon maaf ini. Kalau di puncak justru banyak rumah yang dijadikan rumah tafid. Toh nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ada rumah bener-bener rumah dijadiin tempat tafid, pesantren tafid Quran. Itu banyak di puncak itu. Iya. Banyak banget. Dan ini nggak masalah. Iya. Sama halnya juga misalkan ada rumah dijadiin misalkan retreat itu kan. Kemudian untuk pembinaan pelajar-pelajar Kristiani, ya nggak masalah gitu. Jawab dikap, kembali lagi di Rudiktif, ruang diskusi dan perspektif. Kali ini Babeh Iyo kedatangan intelektual muda dari Nahdlatul Ulama. Namanya siapa? Gus Afton Lubi. Wih, apa kabar bro? Babeh Tio. Apa kabar Gus? Jadi bro lagi Baik, enak bro. nih, jadi nggak sopan ini. Babeh Tio. Babeh Iyo. Siap, Gus, siap. sebelum mulai ke topik pemulaan ya, ke intinya. Kegiatan sekarang ini gimana Gus? Apa kabarnya dan gimana kelanjutan Gus sama ini gitu loh? Sekarang saya biasa ngajar murid-murid, ngajar santri. Oh, di mana tuh Gus? Ya di beberapa pesantren, saya ngelola beberapa pesantren gitu terkait dengan prestasi santri. Oh, mantap juga. Di daerah mana Gus? Biasanya? Di daerah Depok, ada di Bogor. Nah, ini Gus kan sebagai guru agama ya, bisa disebut sebagai Guru ngaji lah. Guru ngaji lah. Melihat kasus kemarin nih yang di Cidahu Sukabumi. Oh, Cidahu nih. Habis Jumatan. Tanggal 28 Juni kan kejadiannya tuh di Sukabumi. Nah, itu kan ada sekelompok orang lah. Bukan sekelompok, banyak lah puluhan orang. Kabarnya ratusan. Kabarnya ratusan ya, mempersekusi bahkan meneror kegiatan retret di villa. Di villa. Cidahu Sukabumi. Iya. Menurut Gus Afton sebagaimana sebagai kalangan intelektual muda muslim? Jadi ini untuk kesekian kali sebenarnya itu. Ya. Kasus kita sebut intoleran ya. Ya. Intoleransi ini benih-benih dari sebenarnya jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi radikalisme, Betul, kekerasan dalam beragama. Sebenarnya ini masalah serius gitu. Ada kegagalan negara. Kalau saya melihat intoleransi yang terjadi di Cidahu itu, kalau lihat kronologinya, ini kan karena ada sekelompok orang yang melihat orang lain berbeda gitu kan. Jadi memang tidak siap menerima perbedaan. Ya. Kemudian mungkin ada nanti sedang ditelusuri ya, apakah ada otak intelektualnya itu kan yang kemudian memprovokasi massa. Massa kan mudah sekali diprovokasi. Betul. Dengan kelompok istilah mayoritas minoritas gitu kan. Oh, tirani mayoritas minoritas lah ya. Saya sendiri adalah orang yang nggak setuju dengan istilah Tirani mayoritas. Mayoritas dan minoritas gitu loh. Ketika sudah sebagai negara bangsa ini nggak ada lagi kelompok mayoritas dan minoritas sebenarnya gitu. Saya sendiri sebagai muslim nggak mau disebut kelompok mayoritas ataupun minoritas. Menarik gitu nih, kan. soalnya biasanya kan, wah gue sebagai mayoritas nih, ada apa ya, sifat atau sikap feodal dalam diri kita sendiri gitu loh Gus biasanya kan. Ketika kita udah menerima konsep sebagai negara bangsa, nation state itu, istilah mayoritas dan minoritas itu udah nggak relevan lagi. Udah sesal lah ya. Termasuk misalkan kelompok, mohon maaf, umat Kristen sendiri nggak perlu menamakan dirinya minoritas atau apa gitu. Apalagi yang banyak nih muslim kayak gue nih, ya kita bukan mayoritas ataupun dalam konsep yang seperti itu. Kita sebagai warga negara semua gitu. Selama kita KTP-nya Indonesia, kita udah landasan negaranya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Persatuan Indonesia. Terus dengan segala perbedaan itu udah
nggak relevan lagi untuk diperdebatkan. Kalau masih memperdebatkan itu ya sebenarnya tanda tanya besar kepada negara sebenarnya. Sejauh ini negara itu bagaimana? Kalau saya sebagai guru juga mengajar gitu, pendidikan agama gitu kan. Gue ngajar, saya guru agama Islam, bro. Iya. Ya, guru ngaji lah. Kebetulan saya ngajar di sebuah sekolah yang muridnya sangat beragam nih. Bukan sekolah negeri memang gitu. Ada yang Muslim, ada yang Kristiani, Katolik, Protestan, kemudian ada Hindu, Buddha. Itu ketika gue ngajar itu memang sistem sekolahnya membebaskan anaknya untuk belajar agama apapun. Iya, iya. Gitu-gitu. Menarik gitu. Jadi menurut Gus Afton sendiri, akar intoleransi di Indonesia itu apa, Gus? Entah ekonomi kah, entah itu sikap feudalisme kah, atau sikap yang lain, atau beberapa faktor lain lah gitu loh. Kalau akar ya, kalau berbicara akar, justru saya melihatnya itu kegagalan pemerintah sebenarnya. Negara ya? Sistem pendidikan sebenarnya. Sistem pendidikan. Karena ini yang pertama kali dikenali oleh masyarakat. Iya, ya. iya. Jadi mengenal pendidikan di Indonesia, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan agama, bagaimana memahamkan siswa yang kelak akan menjadi orang dewasa di negara ini, itu terkait dengan posisinya sebagai warga negara gitu. Jadi memang toleransi beragama itu sudah mutlak ya, karena sudah ada Pancasila, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, di semua harus dijamin keamanannya. Bahkan Pancasila sendiri itu adalah sebuah dasar negara yang terinspirasi oleh kalau di kami disebut Piagam Madinah. Gitu. Piagam Madinah ketika Nabi Muhammad itu memimpin Madinah justru sangat menghargai perbedaan. Di situ ada Yahudi, Nasrani, kemudian Muslim, gitu macam-macam. Bahkan dalam sejarahnya ketika Yahudi, Muslim, Kristiani itu menjadi sebuah negara bangsa, itu melahirkan berbagai temuan yang sangat agung di dunia, kedokteran macam-macam. Itu karena pertukaran peradaban itu yang hasilnya itu luar biasa. Benar. Soalnya gini, Gus, saya melihat kacamata yang kemarin lihat video yang viral itu. Nah, ini kan masalahnya Indonesia ini, negara ini selalu terlambat. Ya contoh kayak kemarin Kang Deddy Mulyadi, video viral dari Jumat sampai Minggu, tapi beliau baru menyampaikan video itu ketika sudah hari Minggu tapi sudah siang. Jadi di situ juga ada video keberadaan aparat cuman mengawasi aja tanpa membubarkan, hanya mengawasi. Bagaimana menurut? Maka saya bilang tadi itu, Gus Afton, akar masalahnya justru pada negara. Akar masalahnya itu justru pada negara itu, dari sistem pendidikannya yang gagal mendidik anak bangsa ini terkait dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, artinya kan gagal ini. Jadi kan secara keseluruhan itu gagal gitu kan. Kemudian kalau terkait KDM, nah ini KDM. Bagus nih yang KDM ini nih. Kalau KDM sebenarnya saya no comment ya. No comment maksudnya gini, kalau tokoh politik pasti ada kalkulatornya. Ada kalkulasi politiknya gitu kan. Di mana pemilih KDM itu kan di Jawa Barat. Ya dikenal Bapak Aing lah. Bapak Aing kan. Kalau melihat Kang Deddy itu berapa hari jedanya itu? 2 hari lebih. 2 hari ya. Jadi mungkin kalau saya menduga itu ada kalkulasi dulu gitu kan. Ada kalkulasi dulu oleh timnya KDM atau oleh KDM-nya sendiri, ada kalkulasinya. Maka ada penanganan kan, kalau lihat ada dikasih 100 juta untuk rumah yang pemilik rumah yang tapi akhirnya ditolak sama Ibu Veronica itu tuh, karena akhirnya malah disumbangkan buat masjid dan musola. Pak Yongki, setelah kedatangan KDM kunjungi langsung ke rumah Sida ini, apa yang akan disampaikan? Ya, pertama tentunya saya berterima kasih kepada yang punya di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam hal ini saya, Yongki Dien, yang penjaga di villa sini, mengatasnamakan Ibu Maria Veronica Nina, mau menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang sudah berkunjung dan peduli dengan kami yang
kena musibah ini. Dan sekali lagi atas nama Ibu Maria Veronica, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian Pak KDM. Dan selanjutnya ada bantuan dari Bapak KDM, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Betapa bagusnya adabnya Ibu Veronica Oke, itu loh. kita lihat KDM-nya dulu Ya, nih. KDM-nya dulu. KDM-nya tuh kalau saya lihat kenapa ada jeda itu? Karena gini, KDM kan sangat responsif. Ya, biasanya responsif. Sangat responsif. Bahkan kalau kita pernah lihat ada video beberapa orang sedang menyampaikan aspirasi Persikas kalau nggak salah, sepak bola ya. Itu kan Kang Deddy langsung marah tuh. Iya. Itu langsung marahnya seketika itu. Seharusnya dalam kasus ini pun kalau Kang Deddy adalah manusia yang sangat berbineka ya, dengan tampilannya yang sangat Sunda gitu kan, bahkan bukan Sunda lagi, kayak kalau ke Jawa Barat kayak suasananya kayak Bali sekarang. Dan dia kan Pakai mengklaim dirinya waktu itu ada pernah video dan audio ini dia bilang menganggap dia sebagai raja kecil gitu, Ya, raja ya. lah gitu loh. Jadi memang ada kalkulasi politik kayak ini, dugaan saya kenapa jedanya 2 hari ya, nggak langsung responsif seperti kasus-kasus yang lain, misalkan Anak nakal pindah barak. Oke, jadi memang kebijakan sangat cepat pengambilan. Jadi memang ada bukan demo itu, aspirasi sepak bola Persikas langsung saat itu juga marah gitu kan. Kita nggak melihat dalam kasus ini KDM itu seresponsif itu. Misalkan dia langsung bikin video, kalau dia memang marah ada warganya yang merusak, itu kan udah perusakan ini. Mau ini kasus intoleransi atau bukan, itu ada anak-anak kecil nih, kemudian dipersekusi, disuruh, kalau nggak salah disuruh pergi dari itu kan, diusir oleh orang-orang banyak, dewasa orang banyak, anak kecil itu diusir. Kalau kasusnya seperti ini nggak pandang agama kan, Betul. KDM harusnya responsif. Mungkin kalau beliau sukanya main TikTok, mungkin hari itu juga, detik itu juga langsung. Soalnya gini Gus, TikTok. pengalaman pribadi saya waktu hari Minggu tuh, saya kan nge-share postingan di Threads ya, tentang kemana nih, intinya KDM kemana nih, kok belum ada bersuara, apa bungkam gini bla bla bla. Terus banyak nih yang nge-love nge-retweet ulang, nge-post ulang kan. Berapa jam kemudian tiba-tiba dibalas sama KDM sendiri. KDM balas, wah. Balas. Saya juga kaget. Ngeri. Ngeri. Saya juga terkaget. Saya nggak berharap bakal dibalas kan, karena saya nggak nge-tag, nggak mention beliau juga. Sudah ada, lihat aja di video IG. Saya udah ngeliat utuh. Tapi dengan kata-kata seolah-olah ada kegiatan ritual satu. Kedua, dia menggampangkan masalah dengan mengeluarkan kocek 100 juta dari ruang pribadi dia. Padahal namanya GKI itu nggak butuh uang 100 juta. Bagi yang kawan-kawan di sana, itu kan ada anak kecil. Trauma itu yang masih membekas. Kedua adalah 100 juta itu kecil. Sebenarnya apa yang bagi kawan-kawan di sana yang minoritas itu yang penting ada kebebasan beragama dilindungi itu loh. Gus, maksudku kok kayak menggampangkan masalah terus damai apa gimana, nggak begitu. Oke, dia terus langsung dibikin video barunya terkait 7 orang tersangka. Padahal pelakunya banyak. Yang sudah-sudah kan yang pelaku begitu kayak di Pamulang contohnya malah nggak diusut sampai cuman dibebas nggak sampai proses hukum atau apa, udah didamaikan aja. Ini mau sampai kapan gitu loh Gus? KDM harusnya ngawal itu gitu loh maksudku. Ya memang kalau kita melihat kasus di Cidahu ini, ya ini terkait irisannya banyak ya. Irisannya banyak kalau kita melihat peran KDM di situ. Kalau ada jeda 2 hari, oke, kita tetap kalau saya pribadi sudah ada respon dari pemerintah. Cuma masih ada tanda garis bawah nih. Kenapa agak telat nih? Gak seperti KDM yang biasanya responsif terhadap semua isu, apalagi ada anak kecil yang diusir oleh orang banyak sebanyak itu gitu. Itu kan bisa psikologis. Dan videonya viral. KDM kayaknya kalau dugaan saya itu memang ada kalkulasi politiknya itu kan. Dan kalau saya melihat perkembangan isunya, kalau lihat perkembangan di media sosial,
banyak komentar-komentar malah seperti ini. Sukabumi keras bos, gitu kan. Dan lain seperti itu. Seakan-akan mereka malah bangga nih terhadap kasus yang terjadi. Dan gitu. ada juga membenarkan ya kayak macam buzzer dan KDM ini udah ada kok, lihat aja. Lah, kan saya posting sebelum video beberapa jam KDM. Dibilang sudah, ya makanya saya bilang lihat dong postingan saya kapan dan jam berapa. Itu kan saya bilang, dan saya juga nggak begitu puas karena terlalu menggampangkan dengan uang 100 juta, oh bisa damai nih. Padahal yang kita butuhkan adalah bagaimana pemerintah daerah atau khususnya negara bisa melindungi semua tempat daerah Indonesia lah. Kita gitu patut menunggu lah statement Kang Deddy bener-bener nggak terjadi lagi di wilayah yang dipimpin dia di Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat kan terkenal provinsi intoleransi paling tinggi se-Indonesia. Gitu ya? Iya. Oh, oke. Udah bertahun-tahun itu, Gus. Nah itu Saya taunya Depok dulu. ya Depok kan di Jawa Barat Iya, ya kan. iya. Jawa Barat keseluruhan ya. Belum lagi yang kasus dulu Cikesik, yang Cikesik, Ahmadiyah, apa segala macam. Belum lagi Antapani kemarin juga ada, ya kan. Ya Itu memang ini kalau melihat kasus per kasus Jawa Barat sangat banyak ya. Dulu kelompok Ahmadiyah di Parung ya. Parung. Di kampus Al Mubarak kalau nggak salah itu. Kemudian beberapa kejadian di tempat lain di Jawa Barat memang sering terjadi, ada di Kuningan itu. Ini sebelum jauh KDM ya. Kuningan, Zaman di Kuningan AR, Jawa Barat juga. Zaman Ridwan Kamil itu masih banyak sampai Ya sekarang. memang Jawa Barat sudah banyak kasus seperti itu dan KDM harus fokus di situ sebenarnya itu. Harus fokus untuk menangani bagaimana sih warganya itu untuk memahami konsep negara bangsa ini. Kalau ini kan kalau kita melihat kasus di Cidahu kan gini, apa namanya, ada retreat ya. Ya. Retreat jadi ingat Pak Prabowo kalau retreat Iya, ya. Magelang. Ya retreat para menteri itu di Magelang. Saya juga menarik tuh. Kenapa istilahnya Pak Prabowo retreat juga? Ini kan sebenarnya unik untuk dibahas itu. Iya. Soalnya gini, khawatirnya nanti ada pandangan seperti ini. Wah ini proyek kristenisasi retreat nih para menteri. Karena istilah retreat ini jarang dikenali kan. Iya. Kita lebih kenal pembinaan, nah bintal ya, pembinaan mental. Kalau di militer itu ada pembinaan mental gitu kan. Kalau di sekolah ada LDKS gitu kan. Sebenarnya retreat itu nggak beda jauh sebenarnya Gus sama pesantren kilat. Iya. Aku tahu itu. Jadi kalau istilahnya unik nih, dia ada istilah itu. Ini kan karena itu dalam konsep ada pepatah bahasa Arab tuh bunyinya gini, an-nasu a'dau majahilu itu. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Nah, jadi orang Indonesia yang cenderung memusuhi kelompok lain itu karena ketidakpahaman itu. Bahwa satu, kita udah pakai konsep negara bangsa, kita bukan negara Islam, betul, gitu, negara bangsa. Jadi beragama itu menjadi hak setiap orang. Betul. Menjadi hak setiap orang dan nggak boleh diusik. Misalkan kemudian ada video ini juga kan, MUI kalau nggak salah yang mengatakan untuk menjaga kondisivitas dan lain sebagainya dan tidak dibawa ke ranah hukum. Nah, itu yang video yang dari klarifikasi kan. Kayak video MUI dan pengurus tokoh agama wilayah setempat itu kan minta jangan diusut secara proses hukum dan nggak ada kata-kata minta maaf itu di situ. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah maka dengan ini kami dari Forkopimda Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga
menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Menurut saya ini ya itu tadi itu negara gagal Betul. menjadikan warganya paham sebagai warga negara itu susah, belum berhasil. Benar. Dan ini sering terjadi di Jawa Barat, sering terjadi. Maka PR KDM itu sebagai pimpinan daerah di Jawa Barat ya, orang bapaknya orang Jawa Barat itu harus memahamkan kepada warga Soalnya Jawa saya Barat juga terkait negara bangsa ini. Betul. Itu harus disampaikan terus-menerus oleh KDM kalau memang KDM fokus ke situ. Betul. Sepakat Gitu. itu Gus aku. Sekarang gini, tuntutan masyarakat, rumah jangan dijadikan tempat ibadah. Wah, nggak bisa lah. Kan gini logikanya ya, kita juga orang muslim sholat di rumah kadang-kadang Iya, gitu kan. Tahlilan di rumah. Tasyakuran. Kan cuma tahlilan, kita sholat wajib 5 waktu kadang-kadang. Orang yang mohon maaf ya, ada yang rajin ke masjid, ada yang juga sholatnya di rumah. Iya. Termasuk ibu-ibu biasanya sholatnya di rumah kan. Itu kan jadi tempat ibadah juga. Betul. Berarti kan kalau pakai kacamata itu nanti sudut pandang itu orang Kristen bisa ini dong, misalkan ada tablik akbar atau sholat di rumah deh. Setiap rumah apa harus disuruh minta izin dulu ke RT setempat kalau mau misalkan nanti siangnya Mbak Zuhur nih kayak mau sholat nih di rumah nih, izin dulu ke RT kan. Soalnya gini Gus. Ini Soalnya waktu kemarin saya nge-share postingan begitu, ada yang menanya, loh, apa hubungannya sama KDM lah? Nanti Prabowo. Ya gimana? Lurahnya kemana kan? Justru karena lurah dan RT-nya tidak bertindak, warga, masyarakat, netizen meminta KDM turun tangan karena itu KDM itu pemimpin Provinsi Jawa Barat. Ya. Wajar dong. Dia kan sebagai salah satu ini kan aktor negara kan di daerah. Ya wajar kalau misalnya nanti di Jawa Barat nggak ini berhasil, ya lari ya ke Presiden Prabowo atau Wapres. Loh, nanti lama-lama Prabowo dicari lah. Memang tugasnya negara ya begitu, Ya. melindungi segenap. Kadang saya suka nggak mikir sama yang mohon maaf ya, SDM rendah begitu loh Gus, maksudnya. Lu kok mau sih dibayar membela tokoh politisi hanya untuk bodoh gitu? Sayang banget Gus sebenarnya. Itu yang saya. Ya itu tadi pertanyaan pertama Mbak Beio itu kenapa? Atau akar masalahnya apa itu? Iya. Akar Pendidikan. masalahnya justru kegagalan negara dalam pendidikan agama ya. Iya. Pendidikan kewarganegaraan itu sudah gagal. Dari awal sudah gagal. Dari awal anak-anak itu tidak dididik untuk berpikir kritis, Iya. dialogis dalam beragama. Itu harus difikirkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, bagaimana Ini Kementerian Agama aja belum bersuara nih. iya, bagaimana menanamkan pendidikan beragama dari dasar itu pendidikan agama yang kritis, Betul. bukan doktrinasi gitu. Dogma lah, hanya mengandalkan dogma aja. Nggak cuma dogmatis. Bagaimana anak itu belajar di kelas itu secara kritis. Kritis. Saya sering ditanya loh di kelas. Apa tuh? Saya kan guru agama Islam nih. Ya. Ada yang datang itu Kristen, Ya. Katolik. Ditanya biasanya, Pak, why Jesus die for us? Ah. Kan gue harus jawab sebagai warga negara, bro. Iya. Ditanya kan. Menarik nih. Ya. Jadi tanya anak kecil, usia kelas 2 SD gitu kan. Iya. Why Jesus died for us, Bapak itu. Bapak itu dipanggilnya Bapak gitu, bukan Bapak di surga ini, Iya, Bapak di bumi kita. Iya. Saya harus bisa menjawabnya secara dialogis. Yes. Saya harus mengembalikan ke dia itu. Jadi kita tidak menjawab sebagai guru agama nih. Saya nggak menjawab ngasih ikannya, Iya. ngasih kai lagi biar dia tambah berpikir lagi terus. Iya. Jadi ada
ada budaya kritis di situ. Betul, sepakat. Jadi di kelas pendidikan beragama itu harus ada budaya kritis gitu. Aku itu pun Harus dulu waktu sekolah pun kritis, juga dialogis gitu-gitu kan. Iya. Jadi yang Muslim nggak apa-apa mereka saling bertanya antar agama itu nggak masalah gitu. Yang penting tidak menyakiti lah intinya Ya. sih gitu. Rasa ingin tahu mereka itu nggak masalah. Karena masih gitu. kecil kan. Ya kalau konteks saya ditanya murid Kristiani seperti itu, saya jawab ya it is for sacrifice itu kan. Iya. Ini pengorbanan. Ya jadi ada nilai-nilai universal yang sama, misalkan nilai kasih sayang. Betul, betul. Itu kasih sayang Yesus pada umatnya. Saya kan jawabnya gitu. It is kind of sacrifice. Itu kan kemudian kalau dalam Islam kan juga ada pengorbanan nabi, Ya, betul. para nabi gitu kan kepada umatnya itu. Jadi nilai-nilai kasih sayang dan sebagainya itu kita yang tanamkan ke anak-anak tuh. Betul, betul. Jadi ketika anak Muslim dari kecil sudah dibudayakan dialogis, kritis sejak kecil, nggak akan terjadi seperti itu. Yes. Nggak akan mudah diprovokasi. Di sana nih ada rumah dijadiin tempat ibadah. Mereka pandangannya gitu, bro. Dulu waktu gua kecil itu di kampung ya, kalau ada anjing bro, harus mati tuh, dikejar sama anak-anak kecil harus mati tuh. Bagi kita itu najis, sampai dikejar sampai mati tuh. Di kampung gua dulu. Jadi ada cara berpikir itu najis. Kemudian cara berpikir kepada orang lain ya, lian gitu. Misalkan ada orang yang agamanya beda, itu kita melihatnya itu sesuatu yang Dijauhi ya, lah. Satu, Diasingkan apa dijauhi gitu. kita jangan sampai menyesatkan iman kita. Iman gue biasa aja kalau itu karena gue baca buku. Ya mungkin imannya kemudian setipis setipis tisu ya kan. Lalu kan banyak berteman dengan dan gue tetap jadi Muslim biasa aja. Betul. Gitu. Bahkan pengalaman gue datang ke beberapa negara itu dulu waktu kecil gue ke ada jambore di UK itu. Uish, mantep Di kali. apa namanya itu? Jadi makanannya mereka tuh selalu mengingatkan aku. Kamu dari Indonesia, oh ini yang halal, dikasih tahu mereka. Termasuk gue terakhir kemarin ke Austria itu, orang-orang yang Barat itu sangat memperhatikan kehalalan makanan aku gitu. Betul, mantap. Itu kan luar biasa sekali gitu. Yes. Sepakat. Nah, Gus, ini kan masih konteks keadaan intoleransi di Indonesia. Kita kan memang sebagai bangsa kebanyakan kan mendukung kemerdekaan Palestina. Oke. Ya kan? Aku pun juga membenci namanya Zionis Israel. Hmm. Aku pun juga namanya mengecam tindakan kekerasan intoleransi di Indonesia. Tapi bagaimana yang cuma hanya menyuarakan kebebasan kemerdekaan Palestina, tapi kok nggak ikut mengecam kekerasan intoleransi yang ada di Indonesia gitu. Ini jadi double standard maksudku tuh, Gus. Iya, gini. Karena jadi kayak Zionis pesek istilahnya. Gitu loh. Nggak cuma Istri will. Iya. Istri will di lokal. Iya, makanya saya Jadi ini menarik nih bro. Ini baru-baru ini nih. ya, World Council of Church itu kan. Ada Dewan Gereja Dunia. Ya, World Council of Church World itu. Council of Church ya. Church. Ada Dewan Gereja, ini menarik Sedunia. pemirsa. Dewan Gereja Dunia itu menyampaikan sikap tegas terhadap Israel, terhadap kependudukan Israel terhadap Palestina, dan bahkan selain menolak dan mendukung kemerdekaan Palestina, ini Dewan Gereja Dunia mendukung kemerdekaan Palestina. Yang menarik ini, Bro, menyebut apa yang dilakukan oleh Israel itu sebagai gerakan apartheid. Politik apartheid. Jadi memang pemisahan. Iya. Itu kan kulit hitam kulit putih. Jadi seakan-akan memang dalam ideologi Zionisme ini mereka memandang orang Palestina itu masyarakat kelas sekian gitu kan. Ya, betul. Bahkan ada pemahaman itu yang bukan manusia kira-kira gitu, selain bangsanya gitu. Nah, Dewan Gereja Dunia itu tegas menyampaikan sikap seperti itu. Kita juga kemarin ada perang Israel-Iran itu kan. Ya. Yang Iran sendiri mayoritas penduduknya itu Syiah gitu kan. Bahkan
gerakan-gerakan perlawanan terhadap Palestina itu di Palestina banyak yang didukung Iran karena banyak kelompok-kelompok Syiah seperti Hizbullah dan lain-lain gitu. Nah, ini menarik, orang-orang yang mendukung bahkan seperti Iran berani perang dengan Israel di Indonesia itu justru dipersekusi, bro. Jadi kalau di Palestina, orang Palestina dipersekusi sama Israel, Zionisme ini. Sedangkan di sini orang Syiah itu kasus sih Sampang, betul. Madura itu dipersekusi oleh orang-orang kelompok yang intoleran seperti ini. Kemudian yang disebut tadi orang umat Kristiani. Jadi lucu. Jadi sebenarnya ketika kita intoleran, ini kelompok intoleran mengusir orang Syiah, kemudian mengusir orang Kristen dari rumahnya bahkan itu. Justru di level global mereka lah yang paling gigih memperjuangkan Palestina. Ya. Kan sangat paradoks ini. Sangat paradoks ya. Jadi level global itu Iran berani perang sama Zionisme Israel itu. Dewan Gereja Dunia jelas sikapnya itu menentang. Justru malah di sini nih orang yang kadang-kadang demo Palestina nggak ada suaranya. Mungkin bersuara iya, tapi tonnya kecil lah. Sikapnya itu nggak tegas gitu. Betul, bahkan negara-negara Arab sendiri, mohon maaf ya, sikapnya terhadap Israel itu nggak jelas. Betul. Bahkan ada kan organisasi negara Muslim sedunia itu terhadap penjajahan Israel atas Palestina sikapnya nggak jelas. Benar. Bahkan ketika Iran kemarin melawan Israel, berani dia, ada Ustadz ya, inisialnya F ya. Sebut aja lah Felix Xiao lah. Felix Xiao malah menyebut Iran tidak membela Palestina. Ini kan lucu. Justru ini yang membahayakan ini kan, seolah-olah mereka ini pada jalan yang benar gitu kan. Kemudian Iran yang sudah bertindak sejauh itu dianggap mereka cuma main-main, kata ini, padahal mereka kompak antara Amerika, Iran, Israel, padahal temenan katanya. Bagi mereka pandangannya seperti itu. Itu nyata, memang cara berpikir mereka seperti itu. Tuh. Jadi ini gini Gus, maksudnya saya ngomong begini kenapa sampai saya merembet ke masalah Zionisme itu, karena begini, kita tuh jangan sampai standar ganda dan munafik. Meskipun menurut sosiolog Mokhtar Lubis, tipikal manusia Indonesia salah satunya munafik. Ada tuh. Kalau Gus baca bukunya Mokhtar Lubis tuh, nah itu ada. Nah, kita tuh nggak mau kepengen kita bagian dari yang munafik ini, Gus. Kita begini, aku tetap menyuarakan menolak namanya Zionisme Israel, tapi aku juga menolak namanya intoleransi, kekerasan di Indonesia maupun apapun agamanya. Ya misalnya kayak di timur, di daerah timur mayoritas kan Kristiani. Misalnya orang mendirikan masjid, misalnya dilarang atau karena ini ibadah, tetap mengecam. Dalam arti ya mereka biarin aja mau mendirikan masjid, kayak yang penting ya misalnya ada izin ya oke, ada izin. Tapi kan nggak bisa misalnya di timur ada orang mau tahlilan, yasinan atau terus dilarang dengan kasus kayak kejadian retret ini. Aku pasti akan mengecam. Kenapa? Kita ini semua sama, bersaudara gitu loh. Iya, sebenarnya balik lagi ke itu, akar masalah itu. Akar masalahnya kegagalan negara terhadap pendidikan keluarga negara. Atau pendidikan keagamaan yang gagal, keluarga negaraan yang gagal juga gitu. Kalau di kurikulum sekolah kan ada pendidikan agama, kemudian ada kurikulum, ada mata pelajaran. Nah, yang kurang dari Indonesia tuh kurikulum filsafat, Gus. Itu yang nggak pernah diajarin dari sejak kecil itu loh. Filsafat, ya oke. Agama diajarkan tanpa proses kritis. Akhirnya nggak diajak berpikir itu. Itu masuknya saya filsafat. Akhirnya ketika mereka tidak diajak untuk berpikir kritis, apapun kelak yang dimakan oleh seorang pelajar sampai hingga dewasa, mudah menerima sesuatu yang dogmatis. Iya, misalkan ketika dogma misalkan kita lebih baik dari mereka kafir, mereka dan sebagainya. Dalam konsep agama memang ada seperti itu. Iya, di Kristen juga ada konsep begitu sebenarnya. Dan kita kan ya kita harus
sepakat dalam ketidaksepakatan ya kan. Betul. Agreement on disagreement gitu. Kita berbeda, sudah sesuai dengan Bhinneka Tunggal kita udah berbeda-beda, udah nggak usah diperdebatkan lagi gitu. Sebagai warga negara dalam sebuah negara bangsa, ketika melihat orang yang berbeda agama itu sudah harusnya nggak ada pandangan yang negatif lagi gitu kan. Betul. Jadi ya kita serahkan semuanya pengadilan Tuhan yang mau masuk neraka dan Ya, itu masuk surga itu prerogatif hak Tuhan lah. prerogatif Tuhan kelak gitu. Iya, betul. Tugas kita sebagai warga negara itu menjalankan ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang Muslim ya beribadah gitu kan, Iya. yang Kristiani ke gereja dan sebagainya. Jadi kalau ada justru ketika saya punya kawan-kawan, saya kan kadang-kadang makan bareng sama kawan-kawan non Muslim ya. Mereka selalu mengingatkan yang mana yang harus saya makan dan saya tidak, itu mereka mengingatkan gitu. Itu artinya mereka sudah selesai dengan konsepnya gitu. Ya. Justru di kita ini memang ada kasus ya. Ini kan makanya kasus-kasus seperti Cidahu ini jangan sampai terulang lagi. Ya. Memang agak susah kalau nggak terulang lagi. Minimal negara harus hadir. Dan jangan lambat itu loh. Dan jangka panjangnya adalah kurikulum pendidikan dan Betul. pendidikan pelajaran agama dan kewarganegaraan itu harus praktek. Yes. Kalau perlu dari sejak kecil itu kalau memang harus berkunjung ke gereja nggak apa-apa. Toh kita untuk mengetahui aja kan seperti saya bilang annasu adau majahil itu. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui karena dia nggak tahu nih. Saya yakin mereka itu karena nggak tahu aja kok. Betul. Orang-orang di Cidahu ratusan orang yang kemudian lihat ada retret kemudian menganggap kan mereka melihatnya kan itu sebuah kesesatan. Lalu lebih bagus mana rumah dibuat retret untuk ibadah daripada Prostitusi. Ya, ayo. Iya. Kalau kita konteksnya di puncak lebih banyak lagi. Mohon Iya. maaf ini. Kalau di puncak justru banyak rumah yang jadikan rumah tafid. Toh nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ada rumah bener-bener rumah dijadiin tempat tafid, pesantren tafid Quran itu banyak di puncak itu. Iya. Banyak banget dan ini nggak masalah. Iya. Sama halnya juga misalkan ada rumah dijadiin misalkan retreat itu kan. Kemudian untuk pembinaan pelajar-pelajar Kristiani ya nggak masalah gitu. Ya, Kan itu kegiatan positif juga ya Gus. daripada buat prostitusi. Ya betul, sepakat banget. Ini kita jadi ngobrol udah lama gini ya kita akhirin aja ya Gus ya biar Oh siap. aku nggak mau nyimpulin atau semua biar penonton aja lah coba semua yang nyimpulin bagaimana. Dan intinya kalau gue secara pribadi nih sebagai warga negara meminta kepada pemerintah nih. Yes. Pemerintah ke depan dalam pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan nggak cuma sampai teori-teori doang. Yes. Dari betul. kecil mereka harus tahu tuh perbedaan tuh, harus tahu tuh. Iya. Misalkan sekarang muncul sekolah-sekolah Islam terpadu itu. Ajarin tuh perbedaan di sekolah itu. Dari kecil tuh. Betul. Toh nggak akan mengurangi iman mereka terhadap Rasul mereka, Tuhan mereka. Karena mereka udah tahu aja di perbedaan itu. Ya, kalau saya sih cuman pesan gini, ya buat buzzer apa Daihat KDM, terserah kalian mau bela habis-habisan KDM. Tapi tolonglah kalian jangan mau dibayar untuk bodoh gitu loh. Karena bagaimanapun yang dibutuhkan minoritas di Indonesia itu adalah perlindungan dari negara. Nah, negara itu termasuk dari provinsi daerah. Dan kali ini pemimpinnya adalah KDM. Jadi jangan seolah-olah KDM datang sebagai pahlawan nih ya. Terus masalah selesai, nggak gitu loh. Gitu aja sih Gus. Jangan lupa di subscribe, like dan komen Cuap di Cup. Terima kasih Gus Afton.